Hello everyone, welcome back to the economy statistic learning video. I hope all of you are healthy and stay motivated to learn. Di video kali ini kita akan ngebahas materi yang penting banget dalam penelitian ekonomi dan bisnis, yaitu sampling method atau metode pengambilan sampel. Nah, pernah nggak sih teman-teman semua itu berpikir bagaimana perusahaan besar bisa mengetahui pendapat ribuan pelanggan hanya dalam waktu yang singkat? Apakah mereka harus bertanya kepada semua orang? Tentu tidak ya teman-teman, karena itu akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Dan disinilah metode sampling itu akan digunakan. Melalui video ini kita akan belajar tentang pengertian sampling method atau metode pengambilan sampel serta jenis-jenisnya, contoh penerapannya dalam dunia ekonomi, serta cara penyelesaiannya. Jadi disimak ya teman-teman videonya sampai selesai supaya kalian lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Oke teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas metode sampling atau yang biasa disebut dengan sampling method. Adalah metode atau cara untuk mengambil sebagian data dari suatu populasi yang akan dijadikan sampel penelitian. Sampel dipilih karena dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi. Dalam statistika ekonomi, teman-teman, metode sampling digunakan agar penelitian lebih cepat, hemat biaya, dan lebih praktis dibandingkan harus meneliti seluruh populasi. Jadi lebih mempermudah kalau kita menggunakan teknik ini daripada kita harus satu orang. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki 10.000 pelanggan dan ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan tersebut, tentu akan sulit ya teman-teman jika harus mewawancarai secara satu-satu, pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu teman-teman, perusahaan itu cukup mengambil sebagian saja pelanggan sebagai sampel penelitiannya. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari teknik sampling, kita perlu mengetahui juga jenis-jenisnya. Yang pertama adalah probability sampling, yaitu adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota atau populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Metode ini biasanya digunakan untuk menghasilkan data yang lebih objektif dan akurat. Contoh sederhana ya teman-teman, sebuah universitas memiliki 1.000 mahasiswa. Penelitian ini ingin mengetahui rata-rata pengeluaran mahasiswa setiap bulannya. Karena tidak mungkin mewawancarainya seluruh mahasiswa, peneliti memilih 100 mahasiswa secara acak untuk menggunakan undian. Metode ini disebut probability sampling karena semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Selanjutnya yang kedua adalah non-probability sampling. Non-probability sampling itu apa sih teman-teman? Ya, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama kepada seluruh anggota populasinya. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu atau kemudahan peneliti. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui minat masyarakat terhadap produk hijab premium yang baru. Peneliti langsung memilih responden yang sedang berada di pusat pembelanjaan muslim tentunya. Metode ini lebih cepat dan mudah dilakukan, tetapi hasilnya kadang kurang mewakili seluruh populasi. Contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini ada studi kasus. Sebuah toko hijab memiliki 500 pelanggan aktif. Pemilik toko ini ingin mengetahui apakah pelanggan puas terhadap kualitas produknya atau kualitas hijabnya dan pelayanan tokonya.
Karena jumlah pelanggan terlalu banyak teman-teman, pemilik toko ini hanya mengambil 50 bagian saja atau 50 orang aja sebagai sampel penelitian untuk menggunakan metode probability sampling. Dari hasil survei, 40 pelanggan merasa puas, namun 10 pelanggan merasa kurang puas. Pertanyaannya teman-teman, berapa presentasi pelanggan yang puas terhadap produk hijab premium tersebut? Jadi teman-teman semua, cara penyelesaian seperti ini. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Presentase rumusnya adalah jumlah pelanggan puas dibagi dengan jumlah sampel dikali 100%. Setelah kita mengetahui rumusnya, kita cari dulu jumlah pelanggan puasnya berapa? 40% dibagi jumlah sampel. Jumlah sampelnya berapa? 50% dikali 100%, jadilah 80%. Jadinya hasil akhirnya adalah 80%. Oke, jadi persentase pelanggan yang puas itu adalah 80% ya teman-teman. Dari soal yang sudah kita ketahui, dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa perusahaan tuh tidak perlu meneliti seluruh pelanggannya. Coba kalau diteliti 500 satu orang, kebayang kita akan menghabiskan waktu berapa lama. Dan sedangkan perusahaan tersebut sibuk, kan banyak yang harus dikelola, banyak yang harus diurus. Tidak mungkin kita untuk mewawancarai satu pelanggan. Makanya kita menggunakan metode ini agar mempermudah. Mereka hanya mengambil 50 pelanggan dari 500 pelanggan itu sebagai sampel untuk mewakili seluruh populasi. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan merasa puas terhadap kualitas hijab premium yang dijual. Dengan informasi ini, perusahaan itu dapat mengetahui bahwa produk mereka sudah cukup baik dan disukai pelanggan. Selain menghemat waktu dan biaya, metode sampling ini juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis dengan lebih cepat dan efektif. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan ya dari studi kasus tersebut bahwa sampling method atau metode sampling ini adalah metode pengambilan sebagian data dari populasi untuk dijadikan sampel penelitian. Dalam statistika ekonomi, metode ini sangat penting karena membantu penelitian menjadi lebih efektif, hemat waktu dan hemat biaya. Ada dua jenis sampling method yang sering digunakan, yaitu probability sampling dan non-probability. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung kebutuhan penelitian. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang sampling method dalam statistika ekonomi. Mulai dari pengertian, jenis-jenis, contoh soal, hingga penyelesaiannya. Semoga dari materi ini kalian bisa lebih mudah untuk memahami sampling method dan membantu kalian memahami pentingnya metode sampling dalam penelitian ekonomi dan bisnis. Dan jangan lupa untuk terus semangat belajar dan mencoba latihan soal lainnya agar lebih mempermudah dan lebih paham dengan materi statistika ekonomi. Thank you for watching this video until the end. See you next time learning video and see you.